Kena ciau atas biasanya orangnya itu mudah radang, sering kering, biasanya suka mie, berarti gampang haus. Itu berarti yang kena jalur A atau ciau atas. Berarti yang kena ciau bawah biasanya rasanya itu lapar aja. Jadi kenapa Pak Suti salahkan wis? Biasanya papat cek tahan wis loro kok wis kesel. Kurang umure. Biasa uya wis maklum umure tambah balong. Mulai badan merasa kurang fit, tinggi seridanya mulai naik turun, kadar gula mulai naik turun, asam urat mulai naik turun. Itu mulai pre. Biasanya kalau jeneng cek kadar gulanya itu udah mulai kisaran di atas 120. Itu sudah pre, itu sudah mulai ketok-ketok pintu penyakit ya diabetes. Sekali diketok blek kita masuk, berarti kadar gula sudah mulai tinggi. Itu ya. Itu pankreas mulai lembur tanpa digaji. Kenapa seperti itu? Kalau ketika Bapak Ibu masih sehat, yang tadi itu kita masih fit ya, sehari mau nerapi 10 orang, 15 orang, ya cuma capek-capek wajar, nggak sampai kehabisan energi. Kalau pada saat yang pertama darah membawa satu glukosa, maka pankreas akan memproduksi satu insulin untuk menemani gula itu masuk ke dalam sel. Kenapa menjadi lembut? Nah, digaji lagi. Ketika gula membawa satu glukosa, pankreas membawa 5 insulin. Seharusnya normalnya itu 1 gula 1 insulin, itu lembur itu karena apa? 1 gula 5 insulin. Mungkin 1 hari 2 hari tidak terasa. Nanti kalau sudah 1 tahun 2 tahun dia lembur terus, apa terjadi? Ngedrop pankreasnya. Kayak ibu itu loh. Umpama Pak Sodik itu kekuatannya sehari itu nerapi 5 orang. Pak Sotik ikhlas ya, tak pakai contoh ya. Oke, siap. Untuk kalau ngerti jalan mau sabar, gak gampang dendam. Ini kok dendam, Pak, cegat, mau ngaji masalah ya. Ya, jadi biasanya Pak Sotik cukup sehari kuat 5 orang. Karena semakin membludaknya pasien datang sehari harus 10 orang, apa terjadi? Harusnya Pak Sotik umurnya itu 70 tahun, karena harus diporsir terus. Umurnya harus maju menjadi 80 tahun. Saya ngomong 60 kok di jadi umurnya protes. Otomatis semakin pendek. Sepakat nih? Sepakat. Jadi ketika pakai lembur itu tetap ini namanya hiperinsulinemia itu. Jadi 1 bulan pankreas harus membawa 5 insulin. Kenapa seperti itu? Nanti di belakang saya jelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Selanjutnya masuk kita fase membuka pintu diabetes. Kita sudah dikatakan diabetes tapi tipe 2. Tipe 2 itu apa? Tipe 2 itu insulin pankreas itu masih mampu meskipun dengan sangat berat dia memproduksi insulin. Yang tipe 2. Kalau tipe 1 berarti pankreas sudah total tidak mampu memproduksi insulin. Ada yang sejak lahir, ada yang dari diabetes tipe 2 yang usia 40 ke atas lanjut sampai tipe 1. Ketika kedua ini orang udah mulai bingung biasanya. Bingung periksa, bingung berobat, bingung cek darah karena pada mulai badan mulai kurus, bingung ya, mulai kurus itu. Terus asam urat serentak semuanya, tinggi serida, asam urat, kolesterol, tensinya naik serentak semuanya. Hidup akhirnya bingung. Ini ketika sudah divonis sama dokter bahwa ibu terkena diabetes, wes pikirin pun macam-macam. Saya punya cerita. Saya punya pasien itu dia sehat. Sebenarnya dia sehat. Gara-gara cuma divonis diabetes, darah. Jadi ini ceritanya. Dia itu ngantar kakaknya berobat ke dokter. Kan memang
punya keluhan diabetes. Ketika nganter itu, kenapa kok kakinya stroke itu ternyata malah hipoglikemik, jadi kandungannya rendah, maka terjadi stroke. Karena ngantar dia ikut cek, nggak nyadar pas mau cek itu makan dulu. Padahal aturannya kalau gula acaan bisa 2 jam setelah makan. Itu habis makan minumnya teh manis, ikut cek. Dicek 331 itu banyak. Wah, bapak ini sudah tinggi loh. Padahal, nah itu tadi, itu namanya eksiden karena habis makan, habis minum yang manis. Pulang tuh nggak bisa tidur, dia browsing internet, buka kasus diabetes yang keluar. Itu nanti komplikasinya bisa stroke, terus bisa kena kanker. Wah, semakin teruk. Datang ke rumah dalam waktu berapa minggu sudah kurus banget. Terus mulai takut makan ini, padahal tidak ada yang nyuruh. Terus takut sendiri karena browsing, tidak tanya pada yang paham, langsung tanya ke Mbak Google. Diarahkan bahwa diabetes komplikasinya itu bisa ke jantung koroner, ke darah tinggi, bahkan ada stroke. Wah, bayangin sembarang kali. Akhirnya ke rumah saya tanya, seperti apa? Pak, jadinya udah. Berarti sama tuh, enggak ada diabetes Pak. Ya coba dicek normal. Ternyata normal lagi. Wes jenengan saya terapi sekali ini, besok saya harap sudah merasa tidak diabetes. Alhamdulillah sepakat tak Beni, sudah sepakat pula. Ngasih kabar sudah gemuk lagi. Ya memang tidak pernah diabetes. Itu loh, itu ketika sudah divonis itu luar biasa kekuatan vonis itu ya. Makanya betul-betul dicek. Kalau sudah diabetes, yang menentukan sembuh apa tidaknya itu bukan kadar gula jenengan, tapi HbA1c. Ketika HbA1c itu nanti di bawah 5 atau 5 ke bawah, maka jenengan dikatakan sembuh diabetes. Ketika HbA1c-nya masih di atas 6, maka jenengan masih dikatakan menderita diabetes. Nah, kadar gula itu naik turun. Ya, kalau HbA1c yang mau makan itu kalau memang masih diabetes ya tetap tinggi. Kalau memang masih sudah sembuh ya sudah ya tidak bisa diatur naik turun. Tapi caranya diperbaiki sistemnya baru bisa turun. Ya, lanjut. Oke, masuk. Ketika Geliben kelamin 3. Berarti ada pengalaman ini. Ada pengalaman diabetes. Ada angkat bos dan berarti banyak macam obat-obat untuk orang. Nah, ketika masa orang sudah mulai minum obat itu, rata-rata fungsi obat itu adalah memaksa pankreas untuk terus produksi insulin. Ibarat Bapak Ibu sekalian bekerja itu tubuh sudah capek, sudah mulai demam. Tapi karena ketika diminumi itu sama dengan dipecut, ayo kerja, karena targetnya belum selesai. Kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian ketika kita sudah posisi lemah, pankreas sudah posisi bahasa Jawa ini megap-megap, dipecut tetap harus produksi insulin, maka terjadi lama-lama pankreas pasti mati, kehabisan energi. Karena orang diabetes itu pasti keywordnya adalah pankreas tidak dapat nutrisi untuk regenerasi sel beta pankreasnya. Ketika dia tidak dapat makan, tapi terus dipecuti, maka dia pasti akan teler, mati. Gitu ya. Ketika sudah mulai konsumsi obat, yang terjadi rata-rata sifat obat ini yang pertama itu ya memaksa pankreas buat insulin, liver dihambat, ya, TG asam urat tetap tinggi, harus diet dan sebagainya. Itu adalah syarat-syarat untuk pasien yang sudah mulai. Ini ciao atas, ciao itu adalah rongga ya, ciao atas, ciao tengah, ciao bawah. Ketika yang kena ciao atas biasanya orangnya itu mudah radang, sering kering, biasanya suka
Jadi gampang haus. Itu berarti yang kena jalur A atau ciau atas. Ketika yang kena ciau bawah, biasa rasanya tuh lapar aja. Jadi wis maem kok jek lesu ayo. Rumah saku wis maem kok jek lemes ya. Kudu maem terus intine. Itu tandanya memang diabetes, itu tandanya ketika kita makan karena nggak bisa jadi nutrisi sel, maka ampang. Sehingga koyok pengen maem, koyok maem tapi sebenarnya sel kita tidak menerima.